Pernah nggak sih kamu ngerasa mentok? Rasanya udah kerja keras banget, buang waktu dan tenaga, tapi kok level sukses, level bahagia, atau pencapaian kamu gitu-gitu aja? Kayak lari di tempat, sementara orang lain udah ngebut duluan. Pernah kepikiran, apa ya yang salah? Apa yang kurang dari gue? Ternyata, menurut filsuf bisnis legendaris dan gurunya para motivator dunia, Jim Rohn, ada satu alasan utama kenapa kita sering merasa begitu. Ada satu prinsip yang jadi pondasi segalanya, dan prinsip itu adalah tingkat kesuksesanmu jarang banget bisa melampaui tingkat pengembangan dirimu. Coba deh renungin sebentar. Ini ide yang radikal loh. Artinya, kalau kamu mau pendapatan lebih tinggi, kamu harus jadi orang yang lebih berharga. Kalau kamu mau hubungan yang lebih baik, kamu harus jadi pasangan yang lebih baik. Kalau kamu mau lebih banyak kesempatan, kamu harus jadi orang yang lebih siap. Hidup itu nggak jadi lebih baik karena kebetulan, tapi karena perubahan. Dan perubahan itu mulainya dari dalam diri kamu sendiri. Di video ini, kita nggak akan bahas trik-trik murahan atau motivasi sesaat. Kita akan bongkar 5 prinsip inti pengembangan diri dari Jim Rohn yang kalau kamu terapkan, bukan cuma cara pandangmu yang berubah, tapi arah hidupmu juga bisa berubah selamanya. Jadi, kalau kamu siap buat berhenti berharap hidup jadi lebih gampang dan mulai berharap kamu jadi lebih baik, tonton terus video ini. Oke, sebelum kita bedah satu-satu prinsipnya, penting banget buat ngerti filosofi dasarnya dulu. Jim Rohn punya analogi yang keren banget. Hidup itu kayak musim. Ada musim semi, panas, gugur, dan dingin. Kamu nggak bisa ngubah musim. Kamu nggak bisa ngestop datangnya musim dingin. Sama kayak kamu nggak bisa ngestop datangnya tantangan, kesulitan, atau krisis ekonomi. Banyak orang kerjaannya ngeluhin musim. Ngeluh hujan pas musim semi, ngeluh panas pas musim panas, atau ngeluh dingin pas musim dingin. Tapi Jim Rohn ngajarin sesuatu yang beda. Dia bilang, jangan berharap musimnya jadi lebih baik, tapi berdoalah supaya kamu jadi lebih bijak. Kamu nggak bisa ngubah musim, tapi kamu bisa ngubah dirimu sendiri. Di musim semi, kamu belajar caranya menanam. Di musim panas, kamu belajar melindungi tanaman dari hama. Di musim gugur, kamu panen hasil kerja kerasmu. Dan di musim dingin, kamu belajar buat merenung, menguatkan diri, dan bikin rencana buat musim semi berikutnya. Masalahnya itu bukan keadaan di luar sana. Masalahnya itu ada di filosofi dan skill yang kita punya. Jadi pertanyaannya bukan, apa ya yang bakal terjadi sama gue? Tapi, gue mau ngapain soal itu? Nah, inilah inti dari tanggung jawab pribadi, fondasi dari semua prinsip yang bakal kita bahas. Prinsip 1. Bekerjalah lebih keras pada dirimu sendiri daripada pekerjaanmu. Prinsip nomor 1 ini mungkin kedengarannya aneh, tapi ini yang paling fundamental. Bekerjalah lebih keras pada dirimu sendiri daripada pekerjaanmu. Maksudnya gimana? Gini deh, pendidikan formal itu ngasih kamu gaji untuk hidup, tapi belajar sendiri itu bisa ngasih kamu kekayaan. Pekerjaanmu emang ngasih upah, tapi pengembangan dirilah yang bisa ngasih kamu keberuntungan. Kebanyakan orang kerja 8-10 jam sehari buat kantornya, tapi berapa jam yang mereka pakai buat sengaja ngembangin diri sendiri? Jim Rohn bilang, pendapatanmu jarang banget bisa ngalahin pengembangan dirimu. Kalau kamu mau gajimu naik 2 kali lipat, kamu harus bikin nilaimu di pasar naik 2 kali lipat juga. Kamu itu nggak dibayar per jam, kamu dibayar berdasarkan nilai yang kamu kasih. Dan satu-satunya cara buat naikin nilaimu adalah dengan investasi ke diri sendiri. Gimana caranya? Ini bukan cuma soal ikut seminar atau kursus. Ini komitmen harian buat jadi sedikit lebih baik. Baca buku yang nantang pikiranmu. Dengerin podcast yang ngasih ide-ide baru. Belajar skill baru, komunikasi, kepemimpinan, negosiasi, atau skill teknis apapun yang relevan sama bidangmu. Coba bayangin gini. Pekerjaanmu itu kayak menanam pohon di kebun orang lain. Kamu dibayar buat itu. Tapi pengembangan diri itu kayak ngerawat kebunmu sendiri. Kamu menanam benih pengetahuan, menyiraminya dengan disiplin, dan memupuknya dengan pengalaman. Lama-kelamaan, kebunmu itu bakal menghasilkan buah yang jauh lebih banyak dari upah harian manapun. Jadi coba tanya ke diri sendiri malam ini. Setelah seharian kerja keras buat perusahaan, buat bos, apa yang udah kamu lakuin buat aset terbesarmu, yaitu dirimu sendiri? Apa kamu pakai 1 jam buat baca buku, atau kamu habiskan buat nonton hiburan yang gak nambah nilai apa-apa? Jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal nentuin masa depanmu. Prinsip 2. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Lanjut ke prinsip kedua.
Jim Rohn bilang, disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Ini salah satu kutipannya yang paling terkenal dan ada alasannya. Banyak orang salah paham soal disiplin. Mereka mikir disiplin itu hukuman, sesuatu yang ngebatasin dan gak enak. Tapi Jim Rohn ngelihatnya beda. Disiplin itu bukan penjara, tapi kunci yang buka pintu kebebasan. Kebebasan finansial, kebebasan waktu, dan kebebasan dari penyesalan. Kita semua pasti bakal ngerasain salah satu dari dua rasa sakit. Sakitnya disiplin atau sakitnya penyesalan. Bedanya, sakitnya disiplin itu enteng, sedangkan sakitnya penyesalan itu beratnya tonton. Sakitnya disiplin itu pas kamu milih bangun sejam lebih pagi buat olahraga, padahal kasur lagi enak-enaknya. Pas kamu milih baca buku, padahal ada serial TV baru yang lagi rame. Pas kamu milih nabung sebagian gaji, padahal banyak banget godaan buat belanja. Ini adalah pilihan-pilihan kecil yang cerdas yang dilakukan terus-menerus setiap hari. Sebaliknya, sakitnya penyesalan itu pas kamu nengok ke belakang 5 tahun dari sekarang dan sadar kamu masih di tempat yang sama, cuma karena kamu nggak pernah mau ambil pilihan-pilihan sulit itu. Itu penyesalan karena kesehatan yang makin turun, kesempatan yang lewat gitu aja, dan potensi yang nggak pernah keluar. Sukses, kata Rohn, itu bukan satu tindakan heroik yang besar. Sukses itu cuma beberapa disiplin sederhana yang dipraktekkan setiap hari. Gagal juga sama. Gagal itu bukan satu bencana besar yang tiba-tiba datang. Gagal itu cuma beberapa kesalahan kecil yang diulang setiap hari. Pikirin deh, soal makan satu apel sehari bisa jauhin dokter. Apa makan satu apel hari ini langsung bikin kesehatanmu drastis berubah? Tentu enggak dong. Apa kalau kamu nggak makan besok langsung sakit? Juga enggak. Justru karena gampang banget dilakuin, makanya gampang juga buat nggak dilakuin. Tapi coba kalikan pilihan simpel itu selama 10 tahun. Tindakan disiplin yang kecil dan kelihatannya sepele, kalau diulang terus-menerus, bakal ngasih hasil yang luar biasa. Itulah kekuatannya. Jadi, disiplin itu bukan musuhmu. Disiplin itu bahan terbaikmu buat jadi sukses. Prinsip ketiga, tetapkan tujuan yang bikin kamu jadi seseorang. Prinsip ketiga ini soal kekuatan tujuan. Jim Rohn ngajarin, alasan utama menetapkan tujuan adalah supaya kamu terpikat untuk menjadi orang yang dibutuhkan untuk mencapainya. Perhatiin deh kalimatnya. Ini beda banget cara mikirnya. Kebanyakan kita mikir tujuan itu soal dapetin sesuatu. Dapetin mobil, rumah, atau promosi jabatan. Tapi Rohn bilang, nilai terbesar dalam hidup itu bukan apa yang kamu dapatkan. Nilai terbesar itu kamu jadi apa. Tujuan yang beneran kuat itu bukan soal materi. Tujuan yang kuat itu soal perkembangan karakter. Boleh aja kamu punya tujuan jadi miliarder, tapi jangan cuma karena pengen uangnya. Tetapkan tujuan itu karena prosesnya akan membentukmu. Disiplin, berani, gigih, punya skill komunikasi dan kepemimpinan yang harus kamu kuasai di tengah jalan. Inilah kenapa Rohn sering banget nekenin pentingnya nulis tujuanmu. Kalau tujuan cuma ada di kepala, itu cuma angan-angan, fantasi. Tapi pas kamu tulis di kertas, itu jadi nyata, jadi konkret. Itu jadi komitmen buat alam semesta dan buat dirimu sendiri. Rohn menyarankan kita punya tujuan jangka panjang, 5-10 tahun. Tujuan jangka menengah, 1-3 tahun. Dan tujuan jangka pendek, mingguan dan harian. Tujuan jangka panjang ngasih arah, sementara tujuan jangka pendek ngasih semangat buat terus gerak. Bayangin aja perenang yang mau nyebrang selat berkabut. Kalau dia nggak bisa lihat tujuannya di seberang, setiap kali ada ombak atau kabut tebal dikit, dia bakal gampang nyerah. Tapi kalau tujuannya jelas, meskipun nggak kelihatan setiap saat, dia tahu harus terus berenang ke arah mana. Tujuan yang kuat itu narik kamu, bukan kamu yang dorong-dorong tujuan. Tujuan yang pas bakal bikin kamu semangat bangun pagi. Tujuan itu menuntut kamu untuk tumbuh. Jadi jangan cuma bikin tujuan buat dapet, bikinlah tujuan untuk menjadi. Coba tanya dirimu, gue harus jadi orang kayak gimana sih buat bisa mencapai semua yang gue mau? Terus mulailah proses jadi orang itu, mulai hari ini. Kalau kamu rasa dapat manfaat dari prinsip-prinsip ini, coba klik tombol like di bawah ini. Dan kalau kamu mau terus dapat konten yang bantu kamu tumbuh, pastiin kamu klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kamu berarti banget. Prinsip keempat, kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Prinsip keempat ini salah satu yang sering diomongin, tapi juga sering diabaikan. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu. Ini konsep yang kuat banget. Coba deh pikirin, lingkungan pertemananmu itu punya pengaruh yang gak kelihatan tapi kuat banget ke pikiranmu, attitude, dan kelakuanmu. Mungkin kamu gak sadar, tapi pelan-pelan kamu nyerap kebiasaan, harapan, dan standar orang-orang di sekitarmu.
Kalau kamu nongkrong sama 5 orang yang kerjaannya ngeluh soal ekonomi, nyalahin pemerintah, dan gak pernah mau tanggung jawab, coba tebak. Kemungkinan besar, kamu bakal jadi orang keenam. Sebaliknya, kalau kamu ngelilingi dirimu sama 5 orang yang baca buku, bikin tujuan, olahraga, dan ngomongin ide-ide besar, kamu otomatis bakal ikut keangkat. Standar mereka jadi standarmu, ambisi mereka nular ke kamu. Mereka nggak akan ngebiarin kamu puas sama yang biasa-biasa aja. Jim Rohn ngebagi pergaulan jadi 3. 1. Disosiasi. Orang-orang yang harus kamu batasi waktunya. Mereka ini yang negatif, toksik, dan nguras energi. 2. Asosiasi terbatas. Teman-teman baik yang asik diajak main, tapi mereka nggak mendorongmu buat tumbuh. Kamu bisa habisin waktu sebentar sama mereka, tapi jangan kelamaan. 3. Asosiasi yang diperluas. Nah, ini kelompok utamamu. Orang-orang yang lebih pintar, lebih sukses, dan hidupnya kamu kagumi. Kamu harus aktif cari orang-orang kayak gini. Belajar dari mereka, ajak mereka ngopi, minta nasihat mereka. Tentu aja ini 2 arah. Sambil kamu cari circle yang lebih baik, kamu juga harus terus perbaiki diri. Biar bisa narik orang-orang hebat, kamu juga harus jadi orang yang hebat. Coba deh, audit kecil-kecilan hari ini. Tulis 5 nama orang yang paling sering interaksi sama kamu. Obrolan kalian itu bikin kamu semangat atau malah bikin lemes? Mereka nyemangatin kamu buat jadi lebih baik atau malah ngevalidasi alasan-alasanmu? Evaluasi ini mungkin gak enak, tapi penting banget buat pertumbuhanmu. Ingat, lingkunganmu itu bisa jadi angin yang mendorong layarmu, atau jangkar yang nahan kapalmu. Pilihlah dengan bijak. Prinsip 5, jangan cuma baca buku yang gampang. Kamu gak akan tumbuh dari situ. Prinsip kelima dan terakhir adalah tentang mencari ilmu. Inti dari ajaran Jim Rohn soal ini adalah, jangan hanya membaca hal-hal yang mudah. Kamu mungkin terhibur, tapi kamu tidak akan pernah tumbuh darinya. Di dunia yang penuh info instan dan hiburan gak ada habisnya, nasihat ini relevan banget. Gampang banget buat ngisi kepala kita dengan konten yang ringan, gak nantang, dan gak butuh mikir. Tapi pertumbuhan sejati itu adanya di luar zona nyaman intelektual kita. Rohn itu seorang pembaca yang rakus. Dia percaya semua ide yang kamu butuhin buat sukses itu udah ada di buku. Tantangannya adalah nemuin buku-buku itu dan meluangkan waktu buat mempelajarinya, bukan cuma membacanya. Ada beda besar antara membaca dan belajar. Membaca itu bisa pasif, belajar itu aktif. Belajar itu artinya kamu baca sambil pegang pulpen, garuk-garuk kepala, garis bawahi ide penting, bikin catatan, terus mikirin gimana caranya ide itu bisa diterapin di hidupmu. Carilah buku-buku yang bikin kamu mikir, buku filosofi, biografi orang hebat, buku sejarah, ekonomi, atau pengembangan diri yang dalam. Buku-buku ini mungkin butuh usaha lebih buat dipahami, tapi hasilnya jauh lebih besar. Mereka nggak cuma ngasih info, mereka ngajarin kamu cara berpikir. Anggap pikiranmu itu kayak kebun. Kalau kamu nggak sengaja menanam bunga-bunga pengetahuan dan kebijaksanaan, rumput liar berupa info sampah dan pikiran negatif bakal tumbuh sendiri. Membaca buku yang menantang itu adalah cara kamu merawat kebun pikiranmu. Jangan berhenti belajar setelah lulus sekolah. Pendidikan formal mungkin ngasih kamu cara cari nafkah, tapi belajar sendiri bakal ngasih kamu kekayaan dan kepuasan hidup. Jadilah murid seumur hidup. Jadikan perpustakaan pribadimu sebagai aset terbesarmu. Karena pada akhirnya, kualitas pikiranmu menentukan kualitas hidupmu. Jadi kita rangkum ya, ke-5 prinsip keren dari Jim Rohn ini. 1. Bekerjalah lebih keras pada dirimu sendiri daripada pekerjaanmu. 2. Ingat, disiplin adalah jembatan antara mimpimu dan kenyataan. 3. Buatlah tujuan yang memaksa kamu untuk tumbuh jadi orang yang lebih baik. 4. Evaluasi circle pertemananmu, karena kamu akan jadi seperti mereka. 5. Jadilah pelajar seumur hidup dan tantang pikiranmu dengan hal-hal yang sulit. Pada akhirnya semua ini intinya cuma satu, tanggung jawab pribadi. Kamulah arsitek hidupmu. Kamu nggak bisa ngatur angin, tapi kamu bisa ngatur layar kapalmu. Kamu nggak bisa mengubah musim, tapi kamu bisa mengubah dirimu sendiri. Sukses itu bukan sesuatu yang kamu kejar. Sukses itu sesuatu yang kamu tarik dengan menjadi orang yang bernilai. Hidupmu nggak akan berubah sampai kamu sendiri yang berubah. Pertanyaan terakhir dari Jim Rohn untuk kita semua dan juga untuk kamu hari ini,
Kalau kamu bisa punya lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, kenapa tidak? Kenapa bukan kamu? Kenapa tidak sekarang? Dari kelima prinsip tadi, mana yang paling kena banget buat kamu saat ini? Coba share di kolom komentar di bawah. Aku pengen banget baca dan belajar dari kamu juga. Makasih udah nonton.